Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama seperti biasa, marilah selalu kita mengaturkan dengan penuh rasa kesadaran tentunya. Karena begitu kita ingin mengucapkan rasa syukur, menghadirkan rasa syukur, itu mesti hadir hati kita atas Allah. Mesti sangat-sangat sadar bahwa mengapa kita mesti mensyukuri atas nikmat Allah tadi. Nah, barulah nilai syukur yang kita panjatkan tadi bisa menjadi sesuatu yang bisa membantu dan menolong kita di alam kubri serta di akhirat. Tapi bila tidak, jangan harap kita bisa dapat fadilah daripada syukur itu sendiri. Mudah-mudahan rasa syukur yang kita dawamkan ini bisa seiring sejalan dengan apa yang kita rasakan. Semoga nafsu, hati, dan perbuatan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca ini kita pun akan terus selalu berada di dalam dan di bawah naungan syariat yang hak, syariat yang sebenar-benarnya, syariat yang diakui, syariat yang disebut bersandarkan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Senantiasalah selalu kita berharap dan bermohon kepada Allah atas apa yang kita bacakan salawat yang sebanyak-banyaknya ini, agar terus selalu bisa menuntun kita bisa bersama-sama dengan para syuhada, para sholihin, dan para orang-orang yang arifin. Semoga juga nanti kita di yaumul qiyamah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita yang telah lalu, yaitu kita menyelesaikan perkara tentang mengenal diri yang telah sampai kepada pencarian nilai-nilai tafakkur atau proses untuk membuka akal. Karena di dalam proses kita untuk menuju mengenal Allah, man arfan nafsahu ini, barang siapa yang kenal akan diri ini, jadi bab tentang mengenal diri ini
bagi kita yang mau mengenal Allah adalah wajib. Ya. Cuman ada banyak sekali versi mengenal diri yang dipelajari oleh orang-orang di dalam perjalanan menuntut ilmu. Ada yang begitu dia membicarakan tentang diri, larinya sudah kemana-mana. Larinya sudah saking tingginya nggak tahu lagi kemana. Terbangnya kemana nggak tahu lagi. Padahal mengenal diri ini merupakan syarat. Nah, cuman sekali lagi mengenal diri yang seperti apa dan bagaimana yang disebut diri tadi. Kok bisa orang belajar mengenal diri tapi jadi sombong? Orang belajar mengenal diri jadi takabur. Gitu. Ini berarti ada yang salah sama belajar. Ini walaupun saya ngomong seperti ini, tetap saja terus-terusan ada yang masih terus terjebak di dalam masalah ini. Malah diremehkan mengenal diri kita ini loh. Diremehkan. Karena saya ada kitab katanya. Nih, mengenal diri. Mengenal diri dari guru ini baru kulitnya doang. Belum ada apa-apanya. Oh iya, memang demikian. Kan udah saya beritahu dari awal, kita memang tidak ada ilmu yang tinggi, nggak ada ilmu yang dalam-dalam, biasa-biasa aja kok. Ya. Nah jadi begitu dalam proses kita ingin mengenal Allah, ini mutlak dibutuhkan. Cuman supaya bisa jadi kenal kepada Allah, supaya bisa menjadi faqad arafa rabbah. Coba kalau ingin membaca atau menganalisa, ini jangan satu, perbandingkan dengan hal-hal yang lain. Jadi bagaimana sholat yang bisa menjadi penolong, bagaimana mengenal diri yang bisa menjadi pembuka sebagai mengenal Allah. Ini semua ada komparasinya, ada perbandingannya. Jadi sholat orang-orang yang tidak bisa mencegahnya daripada berbuat keji dan mungkar. Ini salah satu tanda bahwa sholatnya bermasalah. Harusnya dengan sedekah-sedekahnya gitu ya, sedekah. Ini bisa membantunya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi kok enggak, sedekahnya udah banyak, tapi masalah hidupnya tetap makin banyak, gitu. Malah semakin banyak dan semakin banyak. Nah artinya fadilah-fadilah sedekah yang telah diungkap itu, kok dia nggak dapat, gitu. Fadilah-fadilah sholat yang dijanjikan dalam Quran, kok nggak dapat, gitu. Jadi yang salah kita Qurannya ya, gitu ya. Nah begitu juga nih menuntut ilmu. Jadi fadilah-fadilah kita di dalam perihal mau belajar menuntut ilmu, kok kita nggak dapat fadilahnya, keutamaannya.
Berarti itu tadi ada yang salah dengan prosesi-prosesi awalnya tadi. Begitu sholat demikian juga. Nah, sekarang kita mau dalam berproses untuk mengenal Allah. Maka disebut faqad arafa rabbah. Niscaya kenal akan Allah. Nah, jadi mengenal diri yang seperti apa yang mesti kita dapat supaya jadi niscaya, supaya jadi otomatis. Yang versi mana dan yang kayak mana. Oh, yang seperti ini Ustadz ya, mengenal diri yang daripada Saripati Tanah. No, di sana juga sama kitabnya kok, mengenal diri dari Saripati Tanah. Tapi tetap aja susah males ngeliat orangnya sombongnya setengah mati, dan lain sebagainya. Nah, artinya memang betul-betul sangat-sangat dibutuhkan kurikulum yang hak, ilmu yang hak, serta penjelasannya yang jelas untuk menuntun kita supaya bisa faqad arafa rabbah. Ya, jadi ketahuilah bahwa mengenal dirinya mesti benar. Karena di sini kenapa saya betul-betul press, betul-betul diberikan pressure, tekanan di sini. Karena begitu mau mengenal Allah ini, dia disebut niscaya, berarti mengenal dirinya mesti pas-pas benar. Mesti jelas-jelas benar. Ya, dimana terungkap sudah bahwa mengenal diri tadi adalah mengungkap bahwa keadaan diri kita yang sebenarnya hina, lemah, papa, dan tiada kuasa. Nah, otomatis apabila kita hina, lemah, papa, dan tiada kuasa, sementara juga masih diwajibkan dengan ibadah-ibadah zahir, sholat, dan lain sebagainya, sementara kita manusia yang lemah. Nah, tentu saja akan dijumpai kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Jadi ini sudah otomatis. Jadi kita bisa jadi nanti terlihat kesalahan kita. Ini adalah yang merupakan hikmah daripada kita belajar ilmu mengenal diri. Itu hikmah. Karena kalau mengenal Allah ini, kalau nggak dapat inti hikmahnya mengenal diri ini, nggak dapat, nggak bisa. Walaupun di kitabnya sama, ya, kitabnya sama, mungkin dari satu rumpun umpamanya mempelajari. Asalnya misalnya dari satu guru umpamanya. Ya, jadi sekali lagi proses mengenal diri, apa yang diinginkan ulama yang hak di dalam mereka mencetuskan, menulis kitab ini mesti sesuai dengan apa yang kita pahami dan apa yang mereka tulis, apa yang mereka berikan kepada kita. Jadi sekali lagi kita terus dituntun untuk menjadi manusia yang sadar
manusia yang penuh dengan kesadaran. Sadar apa sih guru? Sadar atas kesalahan-kesalahannya yang begitu banyak, atas beban-beban ataupun amaliyah-amaliyah yang diberikan kewajiban kepada kita manusia. Dari ibadah yang paling ringan sampai yang paling berat secara fisik. Contoh, ibadah haji, ibadah fisik yang berat. Jadi diri kita yang jelas harus tampak kesalahan dan penyesalan. Ini dua hal yang tidak boleh dipisah. Jadi kalau hanya kesalahan saja dia nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa kalau cuma bisa, oh saya salah, oh sudah. Kayak orang ngerjakan tugas, begitu dikoreksi, salah. Cuman, oh saya salah, udah. Gitu. Oh. Dan dia nggak tahu salahnya di mana, bagaimana kok bisa salah. Ini tanda-tanda memang orang bodoh tuh kayak gitu. Dia tidak peduli kesalahannya mesti dikit atau banyak, nggak peduli, ini orang yang bodoh. Maka sekali lagi mesti tampak kesadaran setelah kita tahu kesalahan kita tadi. Maka menurut apa yang diajarkan di dalam agama kita, bahwa apabila kita nampak atas kesalahan, nampak atas dosa-dosa, maka segera bertaubat. Karena slot itu jatah. Jatah bagi kita orang awam mesti selalu begitu. Jadi beda sama jatahnya Rasulullah. Jatah kita ini yang banyak melakukan dosanya iya, yang banyak ini itu, banyak macam deh pokoknya. Tuh. Jadi maka dari itu kita butuh bertaubat setiap hari. Butuh taubat itu setiap hari. Oh guru saya setiap hari kok taubat. Mana taubat setiap harimu tuh mana? Jadi taubat yang masih umum banyak kita rasakan dan kita lakukan itu baru dalam tatanan taubat-taubatnya sambal jempol. Taubat sambal. Nah maka sekali lagi kita mesti sadar dulu. Nah begitu kita sudah sadar bahwa kita makhluk yang lemah, hina papa dan tiada kuasa, ya terus kita berjalan mau menjadi orang-orang yang bertaubat. Karena dengan kata taubat inilah yang bisa membersihkan, mensucikan
diri kita dikala kita ingin berjalan ke perjalanan selanjutnya. Dan maka diteroboslah akal kita dulu. Diterobos akal kita. Ya. Dan kita diajari cara bagaimana caranya menggunakan akal yang sangat-sangat berpengaruh kepada perjalanan tauhid. Karena ada orang juga katanya gunakan akal, sering kok bahasa-bahasa itu. Tapi nggak ngaruh bagi perjalanan tauhid. Buat apa? Ya, buat apa? Di akademis dia pinter, di sekolah dia pinter, di sini. Tapi begitu di perjalanan mengenal Allah, enggak. Enggak ngerti dia maksudnya apa gitu. Nah ini maksudnya. Ya. Maka kita diberikan ruang untuk masuk ke dalam menelusuri akal sehat kita. Maka pergunakan akal tadi. Yaitu dengan selalu berpikir atau mencari sesuatu yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh rohani kita tadi. Jadi akal kita ini mau berfungsi kalau memang betul-betul tepat guna. Nah, maka setelah kita mengerti bagaimana kita mesti menggunakan akal tadi, maka barulah kita masuk ke dalam man atau faqad arafa rabbah. Niscaya kenal akan Allah. Jadi begitu sudah bicara tentang niscaya kenal akan Allah, ini tolong sekali lagi, buru-buru, cepat-cepat dibuang kekotoran-kekotoran yang ada di pelajaran adab yang pertama. Karena ini disyaratkan memang tidak boleh masuk bagi orang-orang yang belum memahami atau mengerti. Aku kasihan nanti. Nah, baru kita terhantar untuk masuk ke dalam faqad arafa rabbah. Nah, maka berpindah kita kepada bab mengenal Allah. Di mana sesuai dengan sabda Rasulullah, faqad arafa rabbah. Faqad itu maka atau niscaya. Kenal akan Allah. Nah sekarang nih kita nih mau mencari bentuk-bentuk niscayanya ini supaya jangan lari dari fokus. Ya, ini kita nih kadang-kadang begitu diajarin sekarang begini diajarin, tak begitu perjalanan lari. Kan kita ini perjalanan betul, masih ingat saya bilang perjalanan? Dari perjalanan kita lari. Kita lari dari perjalanan. Terbukti sampai ada yang nggak bisa balik lagi larinya itu. Terbukti. Oke? Nah mudah-mudahan kita nggak gitu. Nah,
Faqad arafa rabbah, artinya niscaya kenal akan Allah. Nah, seterusnya ada tuntunan lagi, ada dalil lagi yang menjelaskan kepada kita tentang faqad arafa rabbah tentunya. Ya, jadi bagaimana cara mengenal Allah itu? Mengenal Allah, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslim." Artinya diwajibkan atas mukallaf laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Nah, sekali lagi dan lagi-lagi. Nah, begitu. Saya sering begitu ngomongnya. Bagaimanakah tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat itu yang bisa menjadi jalan, menjadi cara. Ini sudah tolabul ilmi enggak menjadi jalan baginya untuk mengenal Allah. Ah, ini. Kalau ditanya semuanya udah menuntut ilmu belum? Udah. Apalagi yang dari kecil udah masuk pesantren. Wah, itu lebih hebat lagi. Sudah tolabul ilmi kok. Sudah belajar kok, maksudnya gitu. Tetapi belajar menuntut ilmu yang seperti apa dan bagaimana yang bisa menjadi menuntun kita untuk mengenal Allah. Makanya begitu bicara menuntut ilmu, begitu bicara belajar, maka di awal kemarin kita stuck agak lama ya, betul. Ini bukan nakut-nakutin, memang ini nggak bisa tidak. Hadis ini dibacakan di masjid-masjid di mana-mana tempat kok hadis ini. Tapi pulang-pulangnya orang kok malah bukan jadi niscaya kenal akan Allah, tetap yang maksudnya kenal akan Allah itu adalah sebagai menjadi manusia yang menjadi hamba Allah. Gitu ya. Tapi kebalikan, bukan jadi hamba Allah. Ini orang jadi hamba dunia. Ini yang bikin kita jadi pening kadang-kadang. Ya gimana enggak dibahasnya itulah umat Islam mesti menjadi ahli astronot lah, menjadi ahli tambang lah, menjadi ahli ekonomi lah, menjadi ahli negara lah. Dengan hadis menuntut ilmu ini tadi diputer ke dunia. Jadi kalau diputer ke dunia ngapain lagi? Emang kita belum sampai ke dunia apa? Hah? Belum sampai, masih di awang-awang, kan enggak, kita udah sampai. Diputar-putar lagi ke dunia, malah makin parah lagi muter ke dunianya, bukannya nggak parah, makin parah. Jadi untuk bagaimana supaya tolabul ilmi yang disebut sebagai jalan untuk mengenal Allah, maka yang dituntut ilmunya tadi mesti jelas, mesti benar adanya. Jadi para ulama yang hak, para guru-guru kita sangat kritis, dianugerahi akal untuk mencari, untuk melakukan pencarian ini. Begitu sangat-sangat kritis. Mereka pakai akalnya semaksimal mungkin. Artinya mereka nggak mau kalah. Mereka ambil faridatun ala. Mereka ambil bahasa wajib itu. Dan mereka kaji lagi.
atas rahmat Allah, mereka bisa menurunkan faridatun, yang diwajibkan itu diturunkan menjadi sesuatu yang memang pada tempatnya. Jadi nggak dibuyar-buyarin lagi kemana-mana. Jadi apa yang wajib tadi, yaitu menuntut ilmu yang tersebut adalah ilmu fardu ain. Maka yang disebut fardu di dalam hadis ini adalah fardu ain. Apa jua ilmunya yang mesti dituntut atas kefarduan ini? Yaitu inilah yang disebut di dalam bab perkara adab terdahulu, bahwasannya sejogjanya, tuh, adab kepada diri, sejogjanya bahwa ianya menuntut ilmu yang dipuji oleh syara. Nah, dipuji oleh syara, yaitu dengan ianya menuntut ilmu yang fardu terlebih dahulu, baru yang sunnah. Nah, maka dari itu nilai yang sedang kita pelajari ini adalah nilai-nilai kefarduan ilmu yang dipuji oleh syara. Yaitu yang pertama adalah ilmu tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. Jadi kenapa mesti 3 ilmu ini nih? Ini mesti berani, mesti bisa dipertanggungjawabkan. Nggak hanya sekedar ngomong tauhid fikih tasawuf. Mesti bisa dipertanggungjawabkan kenapa dia bisa menjadi fardu ain. Ini yang disebut dengan uji materi. Jadi materi kita ini diuji. Terus di mana kita sering mendengar bahasa uji materi? Itu di MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi materi-materi orang yang menggugat itu diuji kelayakannya. Layak nggak nih orang menggugat? Begitu. Kalau nggak layak, udah minggir sana. Jadi materi kita pun diuji kebenarannya. Kenapa mesti tauhid, fikih, dan tasawuf? Sampai sejauh mana sih kompetensinya gitu ya? Kepentingannya, urgensinya, sampai sejauh mana? Atau boleh-boleh aja sih nggak dipelajari gitu. Misal, kenapa saya bilang ini nggak bisa dimain-mainkan? Karena nilai kefarduannya sangat kuat. Ianya menjadi sesuatu ilmu yang dipuji dan terpuji oleh syara. Nah, kenapa mesti tauhid? Karena tauhid inilah ilmu yang kita pelajari untuk bagaimana kita bisa mengenal Allah. Karena tauhid ini adalah yang memimpin syariat, yang memimpin jasmaninya, dan yang memimpin hati. Ya. Apa yang dimaksud hati di sini adalah hati rohbaniyah yang nantinya akan kita ketahui dan kita kenali satu makhluk yang disebut akal. Jadi akal kita mau dituntun, karena kita belum tahu nih syariat, belum tahu apa-apa ya. Kita masih baru dalam berproses mau mengenal Allah. Jadi kita nggak tahu mana yang disebut dengan yang sholat ini itu, kita belum masuk ke ranah situ.
Jadi untuk mempelajari ini mesti sangat-sangat fokus, mesti satu-satu, mesti step by step, one by one. Oke. Nah, tadi kenapa tauhid? Nah, itu tadi. Karena ianya memimpin kita, membimbing kita untuk bisa mengenal Allah. Karena apabila kita tidak bisa mengenal Allah, tidak pintar, tidak pernah mengenal Allah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mempersembahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk akal apa enggak? Kita ingin beramal, notabene mempersembahkan amal ibadah, betul enggak? Tapi kita nggak kenal kepada siapa yang mesti kita persembahkan amal ibadah ini tadi. Makanya banyak terjadi penyelewengan, terjadi kesalahan di dalam mempersembahkan amal-amal ibadah. Maka dari itu yang datang bukan ruh-ruh malaikat untuk mendampingi kita di dalam kita beramal soleh tadi. Yang datang adalah jin dan setan mendampingi kita untuk dan di dalam persembahan itu. Maka jangan heran banyak orang-orang yang sudah beribadah. Kasihan kadang-kadang melihatnya, miris sekali. Kadang-kadang lebih jahat mulutnya daripada orang-orang yang mabuk-mabukan. Mulutnya, lisannya. Nah, kelakuannya kadang-kadang lebih buruk dari orang-orang yang bergajulan. Kenapa sebab? Karena dia tidak kenal, tidak tahu kepada siapa ia mesti mempersembahkan amal ibadah. Kebanyakan yang dia lakukan itu hanyalah semata-mata dipersembahkan untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mutlak tidak boleh tidak. Ilmu tauhid yang hak ini mesti meluruskan, memberitahu bagi, nah ini nih, yang sudah dalam keadaan beramal maupun yang belum, yang sudah Islam maupun yang belum Islam. Bagi yang sudah Islam, tidak ada jalan lain. Mesti kita Islamkan kembali. Kok bisa gitu guru? Nanti jawabannya ada di belakang. Ikut aja dulu. Ya itu tauhid. Jadi kewajiban tadi. Disebut ilmu yang fardu, yang wajib tadi. Ini karena ini relnya, karena ini strukturnya, banyak para guru-guru, para ustadz-ustadz yang tidak terikut ke dalam jalur-jalur ini. Kenapa? Sebab banyak yang tergoda juga dengan tipu daya setan. Makinlah itu guru-guru, makinlah itu ustadz-ustadz, ya makin kuat tipuannya, betul nggak? Supaya apa? Supaya nanti dia mengajarkan para murid-muridnya nggak dapat kaidah-kaidah yang disebut kaidah fardu, itu nggak dapat. Jadi kaidah apa? Kaidah nano-nano, nggak jelas, fardu sunat makruh apa batalnya nggak jelas. Dan maka di dalam adab kemarin kepada diri ditegah, ya.
ditegah diri kita tadi untuk bisa masuk nyelonong ke sana ke sini, itu ditegah. Nah, itu tauhid yang pertama. Jadi bagaimana kedudukannya? Sangat-sangat mufakat kepada hak. Artinya tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa digantikan dengan alternatif ilmu-ilmu yang lain. Bukan hanya tidak bisa, tetapi tidak boleh. Makanya jadinya belajar agamanya nggak enak. Makanya belajar agamanya jadi jenuh. Kenapa? Nggak jelas yang dipelajari. Nggak berasa ke dalam rohani. Kenapa? Nggak sampai. Ya. Nah, setelah kita tahu dan kita kenal siapa yang kita sembah, barulah kita diajari bagaimana tata cara menyembah Allah itu yang benar. Nggak ngasal-ngasal menyembah Allah tuh ada tata cara. Maka disebutlah yang mengatur hidup itu adalah tauhid. Ya. Maaf. Yang memimpin hidup itu adalah tauhid. Ya. Maaf. Yang mengatur hidup adalah tauhid. Terus tata cara hidup adalah fikih. Nah, tata cara lain lagi. Yang mengatur itu adalah sosok yang memang mau kita kenal, itu yang mengatur. Disebut Rabb tadi. Terus fikih ini adalah tata cara atau tata laksana untuk menyembah yang tadi, yang mengatur hidup tadi. Dan ilmu tasawuf gunanya untuk menilai hidup atau amaliyah yang kita lakukan. Maka tasawuf tadi adalah ilmu yang kita pelajari untuk membersihkan hati. Bukan ngotorin hati. Tapi kok Ustadz ada ya orang belajar thariqah, belajar tasawuf, tapi hatinya makin kotor. Banyak. Banyak, bukan ada lagi. Gimana sih Ustadz? Maksudnya hati orang tuh makin kotor. Dia ngerasa bersih, berarti hatinya kok kotor. Dia ngerasa udah mimpi sama malaikat, mimpi sama rasul, mimpi ketemu sama nabi segala macam. Ini berarti orang hatinya kotor. Nggak ada orang yang ketemu dengan nabi dengan ini orang yang diumbar-umbar kayak gitu, nggak ada. Apalagi bikin status alhamdulillah gitu ya. Tadi malam ketemu sama Rasulullah di status WA, di Facebook. Kan ini orang sarap namanya nih begini. Hah? Makanya, jadi kalau kebaikan-kebaikan itu jangan dipamer-pamer sudah. Sampai di Facebook, mana-mana, di WA statusnya. Ah, lagi sedekah Jumat, ah, lagi berbagi-bagi, apa-apaan sih? Udah deh, nggak usah ya. Nah, kalau mau status nih, belajar ilmu fardu ain. Jangan belajar ilmu dunia melulu, gitu status boleh. Ya, ngajak orang untuk belajar. Jadikan sebagai dakwah. Nah, jadi jelas sekali jadi perjalanan kita untuk menuju kepada Allah tadi mesti jelas tujuannya tauhid, mesti benar tata cara kita menyembahnya dalam perjalanan tadi, dan ketiga mesti bersih hati. Laksana seperti Rasulullah itu manusia biasa yang punya tasawuf yang tinggi.
Jadi disebut punya tasawuf berarti beliau punya keruhanian yang tinggi. Bagaimana orang yang punya keruhanian yang tinggi? Dia bersih hati. Nggak mudah baper. Nggak mudah buruk sangka. Selalu senyum, nggak cemberut terus. Ayo, siapa yang sering cemberut? Hah? Itu nggak boleh. Nah, ini tanda-tanda. Jadi kenapa mesti ilmu fardu ain itu tauhid fikih tasawuf mesti bisa dijelaskan. Karena kita nanti diuji. Kita akan menguji materi ini atau diuji nanti sama orang. Kalau cuman ketemunya orang hanya manut-manut. Kalau ketemu yang doktor, profesor yang biasa nguji materi-materi orang ya mah gawat kita nanti, ya. Oke, nah jadi ini adalah pembekalan supaya kita jadi sadar, ya. Jadi cara mengenal Allah itu tidak ada jalan lain terkecuali dengan mengenal Allah sebagai jalan umum atau bagi kita yang awam ini. Terus boleh nggak guru Ustaz? Mau mengenal Allah itu saya jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya. Nggak pakai sendal, pakai tongkat. Terus ngapain? Maksudnya mau mengenal Allah. Emang ada? Waduh, bukan ada lagi. Rame-rame lagi. Dari ujung Jakarta sampai Surabaya. Pakai jubah, sorban, dan lain sebagainya. Tongkat. Rame-rame. Ditanya kenapa? Berjalan, mau mengenal diri. Itu tadi tujuannya untuk mengenal Allah. Jadi dari mana kita memahaminya kita nggak paham. Kita bukan mau nyalahin orang. Kita nggak paham bagaimana jalurnya. Hadisnya dari mana, dalilnya dari mana. Ya, jadi kalau kita untuk mengenal Allah, itu jelas. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dari mana kita mengambilnya? Dari menuntut ilmu yang wajib. Nah, mana wajibnya? Turunlah kepada ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita diberitahu tentang apa ilmu yang fardu ini bisa menginspirasi kepada ruhani kita untuk jangan sampai salah lagi. Ini kadang-kadang walaupun sudah ngomong begini pelan, keras, lembut, masih aja banyak yang salah. Masih yang nggak mau belajar ilmu yang fardu. Dia belajar ilmu yang lain-lain. Kira-kira gitu ya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah dan kita selalu dibantu oleh Allah di dalam pemahaman ilmu. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.